Nah, ceritanya Bun, jadi aku diawali dengan cerita dulu ya teman-teman. Jadi aku beberapa minggu yang lalu kan cerita ya di konten-konten sebelumnya bahwa aku sempet 2 sampai 3 minggu nggak bisa sharing, maksudnya nggak bisa upload video gitu karena ada keperluan mengantar anakku ke rumah sakit. Nah kemudian di saat perjalanan lagi ngantar anakku ke rumah sakit, aku kan juga ngajak anak pertamaku, si Syafiq. Nah kemudian mereka itu lagi main di playgroundnya gitu. Jadi di sebuah rumah sakit, dia lagi asyik main di playground gitu, udah kenalan sama teman-temannya, teman-teman baru ya tentunya. Sesama yang mungkin periksa tuh juga nungguin saudaranya buat periksa gitu. Nah, tiba-tiba si anak perempuan ini, teman-teman, kurang lebih usianya 5-6 tahun, kurang lebih itu ya. Yang jelas dia lebih besar daripada Syafiq, lebih besar sedikit lah. Gitu. Tiba-tiba datang pingin main juga gitu. Dia berusaha berlari dengan sedikit tertatih-tatih ke arah playground gitu dengan wajahnya yang bahagia. Nah, anak ini, teman-teman, itu anak istimewa. Jadi dia memiliki anak berkebutuhan khusus yang kalau sekilas saya melihat dia itu tunarungu dan ini sedikit apa ya, berhubungan dengan mentalnya lah gitu, apa Down syndrome atau apa istilahnya saya kurang paham, kurang tahu karena saya juga nggak tanya kepada ibunya ya. Tapi dari sekilas memang kelihatan ada lebih dari satu gitu teman-teman, kebutuhan khususnya. Nah pada saat itu dengan spontan Syafiq ada teman baru gitu kan, si Syafiq yuk main yuk gitu. Nah karena Syafiq udah ngajak ngomong kayak gitu, tentunya kan si anak ini, si kakak perempuan ini tidak serta-merta membalas jawaban Syafiq kan, karena dia istimewa gitu. Nah di situ secara spontan juga Syafiq tanya gitu, ibu, untungnya sih nggak terlalu keras teman-teman, maksudnya khawatir menyinggung atau seperti apa. Tiba-tiba dia langsung ke saya gitu, duduk gitu kan, lari ke saya di samping playground itu sambil nunggu obat pada saat itu. Tuh tanya tiba-tiba, ya setengah kenceng, setengah keras, setengah pelan, ya artinya sedang-sedang aja, tapi nggak pelan-pelan yang bisik-bisik itu, nggak, dengan polos, gaya polosnya anak kecil lah gitu. Ibu, kakaknya kok jalannya susah sama nggak bisa ngomong gitu. Itu adalah kalimat yang keluar dari Syafiq. Nah pada saat itu kondisinya di rumah sakit itu nggak yang terlalu ramai teman-teman. Jadi tentu aku nggak bisa langsung nyalakan Syafiq ya, karena memang dia belum tahu dan aku belum pernah membahas lebih dalam tentang adanya perbedaan itu gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Tapi terus akhirnya aku jelaskan sedikit, kemudian di rumah aku perdalam dengan membacakan buku perihal perbedaan itu tadi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua contohnya adalah di rumah kami, perumahan kami itu general banget tuh. Artinya antara yang muslim dan yang non muslim itu bisa dikatakan 50-50 teman-teman. Nah suatu saat Syafiq itu mendengar, anakku yang pertama itu mendengar, tiba-tiba segerombolan anak-anak gitu ya, si A meledek si agama si B gitu. Contohnya nih kalau misalkan yang non muslim ngeledek yang muslim gitu, anak-anak muslim, mana surgamu gitu ya. Tapi kalau misalkan yang anak-anak ini, misalkan anak yang muslim ngeledeknya ke ini, misalkan dengan sebutan agama lain, kalau misalkan dari kami kan Islam gitu. Nah kalau mereka itu dengan misalkan Kristen atau Katolik, Buddha, nah gitulah pokoknya. Jadi di perumahan kami tuh seheterogen itu, jadi ada yang Buddha gitu ya, ada teman-teman atau tetangga yang Katolik, Nasrani dan sebagainya. Nah itu dari situ Syafiq juga jadi bingung, ibu ini tuh apa gitu. Dia menangkap Katolik itu apa, terus misalkan Tuhan ini tuh apa gitu. Jadi dia
mulai penasaran dan kritis akan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di saat itulah kemudian saya merasa gitu di bawah, ketika ada beberapa case yang mirip, atau bahkan nggak hanya dua itu teman-teman, ada lagi yang perbedaan yang lain gitu, yang membuat saya akhirnya, oh berarti anak ini udah mulai penasaran, udah tahu bedanya, oh bahwa aku berbeda dengan dia, kok aku begini dia begitu gitu ya, gitu. Jadi itulah yang mendorong aku akhirnya buat memperdalam dan mengenalkan gitu ya, mengenalkan dan memperdalam pengetahuan tentang kita hidup itu berbeda-beda gitu. Dari keyakinan ada perbedaan, ada yang kita Muslim, ada juga teman-teman yang Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu dan seterusnya. Kita oleh Allah dilahirkan sedemikian rupa gitu. Ada pula teman-teman yang oleh Allah diciptakan dengan keunikan lain, dengan keistimewaan yang lain, dengan kebutuhan khusus yang lain. Itu ada. Nah, itulah akhirnya yang membuat saya akhirnya akhirnya aku memperdalam lagi tentang isi buku ini. Kelihatan nggak teman-teman? Aduh, jadi kebalik ya. Aku menghargai perbedaan, buku dari Cordoba. Jadi ini paket dari Little Abid teman-teman. Nanti ya aku tampilkan yang nggak kebalik. Nanti aku akan tampilkan lebih jelasnya gitu. Jadi alhamdulillah banget, aku bersyukur banget bahwa di paket Little Abid yang udah Syafiq punya sejak usia 1 tahun itu ada gitu tentang yang general values-nya, tentang nilai-nilai umum yang memperkenalkan anak bahwa ini loh nak, kita hidup itu ada perbedaan. Kita hidup itu perbedaan bukan untuk saling ejek, bukan untuk saling mengolok atau bahkan merasa lebih baik seperti itu. Nah, keren sih gitu. Ini kan kadang apa ya? Kalau aku pribadi mikirnya kadang buku-buku tertentu itu nggak apa ya, tidak terfikir untuk memperdalam perihal ini gitu loh, gitu sih. Jadi aku acungkan jempol, cukup recommended gitu ya, recommended banget bahkan buku ini. Nah, tentang apa isinya? Yuk aku bareng-bareng sama teman-teman aku bacain ya. Aku bacain buku tentang, aku read aloud gitu aja ya, read aloud tentang buku dari Cordoba, paket Little Abid tentang Aku Menghargai Perbedaan. Ini penulisnya adalah dari Bunda Ari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Abid sekeluarga berkunjung ke rumah Bibi Sarah di Inggris. Wow, betapa senangnya. Bibi Sarah tinggal di Birmingham, Inggris, bersama suaminya, Paman Akbar, dan anak mereka, Zakir yang lucu. Mr. and Mrs. Austin adalah tetangga Bibi Sarah yang sangat baik. Mereka bahkan mengizinkan anak mereka, Scott dan Alice, bermain bersama Abid. Meskipun mereka berbeda bahasa, sebentar saja mereka sudah akrab loh. Maghrib pun tiba. Abid dan yang lainnya bersiap ke masjid. Scott dan Alice pulang dan berjanji esok hari mereka akan bersama-sama menikmati tempat-tempat terkenal di Inggris. Scott dan Alice sekeluarga beragama Katolik, jadi mereka tidak pergi ke masjid, kata Bibi Sarah menjelaskan. Nah, di bagian ini menjelaskan bahwa ada perbedaan keyakinan teman-teman. Gitu. Jadi di buku ini diangkat bahwa kita hidup itu ada beberapa keyakinan gitu yang bisa berbeda-beda. Kalau misalkan kita Muslim, yang lain ada pula yang Katolik dan agama yang lain gitu. Dan di sini ditunjukkan saling menghargai ya. Kalau misalkan saat maghrib ya yang Muslim sholat gitu, yang non Muslim pamit gitu kan, pamit undur diri, pamit untuk menghormati agar yang Muslim bisa beribadah. Usai sholat, Abid tertegun melihat
seorang anak laki-laki yang sholat di atas kursi roda. "Hai, namaku Bilal," katanya tiba-tiba seraya menyodorkan tangan kepada kakak hakim. Bilal ternyata anak asal Afrika Selatan. 2 kakinya lumpuh setelah kecelakaan tahun lalu. Nah, di bagian kedua, Bunda Ari menjelaskan bahwa ada juga perbedaan dari segi penciptaan secara fisik gitu ya, secara raga gitu. Ada yang oleh Allah diciptakan dengan sempurna gitu, ada juga yang diciptakan dengan keistimewaan yang lain gitu, dengan bentuk yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Abid sangat senang bisa berjalan-jalan menikmati keindahan kota-kota di Inggris. Apalagi bukan hanya Abid dan Scott dan juga Alice, Bilal pun ikut bersama mereka. Abid terkagum-kagum saat menaiki bis dan ada papan penyangga otomatis untuk naik dan turun bagi pengguna kursi roda. Penyandang disabilitas akan diutamakan untuk naik dan turun terlebih dahulu sebelum yang lain, termasuk Bilal tentu saja nih. Jadi anak-anak juga diberi gambaran gitu teman-teman, bahwa nih kalau misalkan kendaraan yang udah ini ya bersahabat atau ramah kepada orang-orang yang disabilitas itu ada seperti ini gitu. Ada papan untuk dia bisa naik turun agar lebih mudah. Nah, gitu kan keren ya. Bunda Ari bisa membawa anak-anak untuk ini loh, anak-anak, gambarannya bahwa kita tuh bisa hidup berdampingan, berdamai, berasa saling nyaman gitu. Nah, ini selanjutnya ada apa? Berjalan di sepanjang kota London sangat menyenangkan. Bilal mengingatkan agar Abid tidak memakai lantai dengan garis-garis kasar di sepanjang trotoar. Garis-garis itu khusus untuk penyandang tunanetra. Warna yang cerah tentu saja ditujukan buat kita agar kita ikut memperhatikan, kata Bilal. Benar saja, di depan mereka tampak 2 orang tunanetra yang berjalan di jalur itu. Nih teman-teman, anak-anak diajak berimajinasi, diberi gambaran bagaimana sih kalau misalkan teman-teman tunanetra itu, atau jalan atau kota, tempat yang udah ramah dengan teman-teman disabilitas itu kayak apa sih, kayak gitu. Abid mengunjungi tempat-tempat terkenal di Inggris. Ada Tower Bridge, ada Big Ben, ada Buckingham Palace, ada London Eye, dan lain-lain. Liburan di Inggris usai. Abid sangat sedih berpisah dengan teman-temannya. Scott, Alice, dan Bilal mengantar Abid sekeluarga sampai di bandara. "Assalamualaikum," kata Bilal. "Bye Abid," kata Scott dan Alice terus melambaikan tangan sampai Abid tak terlihat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah teman-teman, dia nggak terlalu banyak, tapi setiap halaman itu value-nya itu menurut aku luar biasa. Dan dengan buku ini akhirnya menjadi awal yang sangat baik buat aku menjelaskan ke anakku bahwa minimal dari banyak perbedaan, kita hidup itu pasti ada perbedaannya nak gitu. Misalkan itu tadi keyakinan, perbedaan dari segi penciptaan gitu. Dan yang paling penting apa yang sikap selanjutnya gitu. Kita mengajarkan bahwa tentunya kita tidak boleh menghina, mengolok-olok gitu ya, merasa lebih baik gitu dan lain sebagainya. Jadi kita harus saling menghormati. Di situ kita mengajarkan bahwa jika ada yang berbeda dengan kita, bukan berarti kita boleh mengolok-oloknya, tidak gitu. Kita harus menghormati. Nah, itulah tadi teman-teman salah satu buku yang dari Little Abid yang sangat relate sama apa yang aku alami dan cukup membantu aku untuk mengawali bagaimana menjelaskan kepada anakku gitu. Tentunya nanti juga dibutuhkan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh yang lebih
ini ya, lebih konkret, lebih bisa diterima anak gitu ya, bisa jelas diterima dengan bahasa yang bisa diterima anak gitu lah gitu teman-teman. Nah, bagi yang ingin tahu apa aja sih buku dari Little Abid itu Bun gitu ya, isinya kok kayaknya menarik gitu ya, menarik banget isinya. Bisa banget tetap pantau video ini karena sebentar lagi aku akan mau review isinya apa aja, dan dia bisa dibaca dengan pen loh. Nah, jadi kita kalau di kondisi-kondisi tertentu, misalkan anak pengen baca buku tapi kitanya misalkan bener-bener lagi nggak bisa nih gitu, atau misalkan kita lagi butuh ke toilet atau ke apa gitu ya, bener-bener hal urgent yang kita nggak bisa mendampingi anak beberapa saat gitu, bisa pakai pen teman-teman. Itu juga menambah keseruan, bisa menambah ketertarikan dari anak-anak gitu. Yang penting kan kita itu mengenalkan buku itu dengan menyenangkan kan gitu, termasuk dengan entah itu membacakan maupun juga diselingi dengan menggunakan pen. Nah, bagi yang ingin tahu tetap pantau. Yuk langsung saja kita review buku dari paket Little Abid. Come on. Nah, ini dia adalah satu paket dari Little Abid Bun. Jadi pilihannya kita bisa membeli paket Little Abid aja atau plus ada pennya. Jadi pen yang warna kuning itu fungsinya untuk membaca dari isi buku tersebut. Yang aku suka dari buku ini adalah ujungnya itu aman karena bentuknya rounded gitu ya, nggak lancip dan nggak membahayakan buat anak. Selain itu bahannya juga aman kalau ketumpahan air, kalau misalkan balita menggigit-gigit, karena bahannya dari hardcover dan glossy gitu. Pokoknya aku suka banget dan recommended tentang paket ini sih gitu. Jadi bunda wajib punya di rumahnya buat si buah hati. Oke. Nah, jadi isinya ini ya yang tadi aku udah jelasin Bun, lebih lengkapnya. Dalam satu paket itu terdapat 27 buku utama. Ada parents note, ada bonus poster, dan ada paket puzzle. Dan yang paling penting juga ada container truck. Itu pasti anak seneng banget deh. Nah, ini dia isi-isinya ya Bun. Jadi ini adalah judul-judulnya dari seri pertama, yaitu Basic Knowledge atau pengetahuan dasar. Ada I learn about talking to other, ada about time, moving around, sound, texture, taste and smell, about colors, dan about math. Jadi benar-benar bagian satu ini memberitahu anak tentang pengetahuan dasar tentang warna, berhitung, bau, suara gitu. Selanjutnya yaitu di bagian kedua, life skills. Jadi bagian kedua ini ada beberapa judul seperti asal usul nih. Aku tahu dari mana aku berasal, aku tahu nama hari dan bulan, aku mandi sendiri, aku makan makanan sehat, gigiku sehat, aku berani tidur sendiri, aku belajar pertolongan pertama, dan aku anak percaya diri. Jadi ini lebih ke kemampuan skill ya, keterampilan keseharian gitu Bun. Lanjut ke sesi ketiga ya. Pada seri ketiga ini judulnya ada beberapa seperti yang tertulis di gambar ya Bun. Ada jujur itu hebat, bukan sehat ya Bun. Jujur itu hebat, aku menghargai perbedaan, aku suka berbagi, aku sayang ayah bunda, aku anak penyayang, aku berbeda dengan Syafa. Nah, ini tentang gender, jadi perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, aku bangga pada mereka. Wah, keren banget kan Bun ya. Dan yang terakhir adalah seri keempat, itu isinya tentang spiritual. Jadi ada Allah Maha Hebat, Rasulullah idolaku, aku rajin sholat, aku rajin mengaji. Lalu bonus dilengkapi dengan buku catatan untuk ayah bunda, ada poster juga, Watch Me Grow, dan puzzle set. Jadi main game puzzle gitu sih, ada berapa ya? 6 kurang lebih. Itu keren sih gitu Bun, jadi isinya seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman dari mulai cerita aku ya kan. Kemudian ada aku bacain apa bukunya yang aku bacain ke anakku, perihal ceritaku tentang perbedaan, mengenalkan tentang perbedaan yang mungkin sedikit luput untuk diajarkan segera gitu ya. Kalau saya mah gitu kondisinya, mungkin jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan anaknya udah cukup umur, cukup mengerti untuk diajak ngomong deh, yuk langsung ajarin gitu ya tentang perbedaan ini. Kenalkan perbedaan, tentunya selain perbedaan seperti laki-laki dan perempuan gitu ya. Saat 3 tahun mah itu harus udah tuntas, jadi harus tahu bahwa kita itu ada laki-laki, ada perempuan, dan saya ini apa gitu. Jadi dia tahu jati dirinya gitu teman-teman.
terus kemudian tadi ada review juga gitu ya. Jadi pokoknya campur aduk lah pokoknya konten kali ini. Semoga teman-teman masih bisa mengambil manfaatnya ya, dan jangan kapok untuk ngelihat, nge-share, nge-like, bunyikan lonceng, dan juga subscribe. Oke teman-teman, sekian dari aku. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dadah, semoga tetap sehat semuanya ya, dan semoga semuanya dilingkupi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Bye-bye. Assalamualaikum.